Fabio Quartararo is trying to go toe-to-toe. Tries again at turn 3, tried this on the last lap and then couldn't make it stick. As he's finally got away through on Johann Zarco, I guess he's hugging that tail. Oh, he's gone down! He's gone down, it was just too much to ask. Pit Myra on the Red Bull KTM leads. A new star is born. Bubar. Prediksi bubar. Iya, prediksi yang bubar. Jangan. Kalau teman-teman jangan. Iya, Tetap nonton bersama kami. Tetap. Bang. Ya. Aduh. Ya, menjawab nih. Semua suka sirkuit Brno. Tetapi siapa juaranya? Ternyata juaranya di luar dari prediksi kita semua. Tapi benar ya kalau misalnya Bang Joni bilang bahwa ya motor-motor yang berpotensi untuk menang di Brno adalah motor yang powerful. Ya. Jangan istilahnya nggak cuma mengandalkan bagus di tikungan, lincah, akselerasi doang, betul. Gitu ya. Tapi ya mungkin secara keseluruhan ya. Dan untuk di Brno kali ini Brad Binder lah juaranya. KTM man. KTM itu panjangannya apa ya? Susah pokoknya, ketemu bahasa Jerman bahasa itulah ya. Dan bukan KTM Minul ya. Bukan. Nah, ini Bang, ini menjadi menarik bahwa ya kalau gue secara pribadi gitu ya. Sebenarnya dari MotoGP Spanyol kemarin itu udah ngeliat potensinya si Brad Binder nih. Termasuk sebelumnya ketika di sesi-sesi latihan free practice pramusim nih Bang. Pramusim, di tes pramusim itu juga lumayan ya. Gitu. Ya ibaratnya kompetitif lah dengan RC 16 2020. Dan akhirnya terjawab di Brno. Nah, menurut Bang Joni, faktor apa nih yang membuat seorang Brad Binder mampu menjadi menang di MotoGP Ceko 2020. Ini kalau kita lihat pertama tentunya ucapan terima kasih kepada Dani Pedrosa ya. Jadi ada peran yang sangat Pedrosa sekali dan itu yang pertama. Dan kedua adalah filosofi KTM yang mereka mengincar target ambisius di MotoGP ini bukan untuk menyaingi Ducati atau Yamaha, tapi mereka malah saya membidik Honda. Oh, jadi luar emang biasa. Targetnya mengalahkan Honda. Tapi kalau tadi Bang Joni bilang bahwa targetnya mengalahkan Honda, jagoannya Honda sebenarnya belum nongol nih. Betul. Iya nggak? Betul. Marquez ya masih dalam proses pemulihan. Betul. Dan, kenapa saya bilang dia targetnya Honda? Ya karena memang Honda banyak berprestasi dan kemudian peluang itu ada di saat Dani Pedrosa memilih bersedia menjadi test rider KTM. Karena kalau kita lihat di 2018 itu sempat tarik ulur tuh. Pedrosa yang awalnya mau cepat dan sampai ke Petronas, tapi karena mentok dari Yamaha belum bersedia masuk motor pabrikan, akhirnya Pedrosa memilih pure pensiun karena ada tekanan juga dari pihak Honda karena selama ini kan dari karir kelas yang dari basic 2006 dari 2006 sampai dia kemudian 2018 kemarin itu selalu bersama Honda. Nah kemudian setelah dia pensiun ada tawaran dari KTM, kemudian sempat juga berdiskusi boleh nggak, terserah asal tidak balapan. Dan Pedrosa memang tidak balapan tapi mengembangkan motor KTM RC16 ini dengan sangat Honda way, dengan jalur Honda. Karena apa? Kalau kita ingat 2008 saat pergantian RCV 2011 ke 2012 itu basic settingnya adalah dari Pedrosa. Sampai seorang Nicky Hayden komplain, kecil amat ini amat, tapi terbukti kemudian motor dari RC212V ini cukup bagus dengan kemudian Stoner juara, terus kemudian juga tampil cukup bagus lagi di saat kedatangan Marc Marquez. Basic motornya dari mana? Dari Dani Pedrosa juga. Jadi dari RC212 ke RC213 itu masih tetap Pedrosa ya? Basicnya itu Pedrosa. Secara basic ya? Betul, pengembangan Pedrosa. Meskipun ya maaf kata, Pedrosa ini boleh dikatakan pembalap sial karena sekian lama di Honda punya kesempatan juara tapi belum pernah juara dunia. Betul. Itu, dan yang kemudian terakhir adalah kalau kita melihat ya bentuk dari RC16 2020 ini sebenarnya itu hampir mirip dengan Honda RC213 2019. Jadi kalau kita mau bandingkan motor Nakagami dengan motor Brad Binder,
itu ada persamaan, meskipun ada beberapa ubahan. Yang paling signifikan adalah mungkin dari sasisnya, meskipun dia KTM tetap mempertahankan tubularnya, cuman tubularnya sebenarnya agak lebar-lebar gitu, bukan tubular murni, karena ibaratnya nggak kayak tubularnya dulu. Iya, dulu kan bener-bener gitu bener-bener trailnya tuh ada las-lasannya jelas sekali. Ini enggak disamarkan seperti tubular, padahal itu udah hampir mirip dengan Delta Box itu. Dan ya kalau kita melihat juga KTM ini kan masih tim non konsesi, artinya semua pembalap regulernya masih bisa berlatih dengan KTM RC16 di sirkuit yang mereka mau tes private dengan pilihan ban. Ini yang saya rasa jadi kelebihan kenapa tadi Eka bilang Brad Binder di Pro musim tiba-tiba langsung luar biasa. Dan kemarin saja sebelum Brno mulai, KTM udah latihan duluan. Nah, itu dia tuh. Iya. Pedrosa di situ. Betul. Dengan data ya istilahnya berapa minggu ya? 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu sebelumnya ya? 2 minggu sebelumnya, Pedrosa udah duluan di sana, betul, ngetes. Dan mungkin data itu yang akhirnya dipakai juga untuk ke Brad Binder dan Pol Espargaro kali ya. Dan satu hal lagi, dibandingkan dengan ronde Jerez yang 2 kali berturut-turut Spanyol dan Andalusia, itu suhunya kan sampai 50 derajat lebih. Ini yang menjadi problem. Nah, sementara kemarin di Brno, suhunya malah adem. Ini yang membuat akhirnya beberapa faktor penentu ini membuat keuntungan besar buat KTM sehingga mampu istilahnya direalisasikan oleh Brad Binder dengan sebuah kemenangan. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang Brad Binder sendiri nih, itu dia kan sebenarnya memang anak didiknya KTM ya. Betul. Sejak di Moto3, Moto2. Tapi sayangnya di Moto2 nggak juara dunia ya. Dan itu karena dipaksa naik. Sebenarnya kalau mamanya Aki Ajo pengen sih sebenarnya tahun ini tetap ditahan dulu. Karena waktu itu kesempatan katsnya sendiri kan KTM itu masih tampil menggunakan sasis KTM-nya sendiri yang katakanlah tidak terlalu kompetitif. Nah, Ajo pengennya dipertahankan, tetapi pada saat yang bersamaan si KTM pengen gara-gara Jarko sih sebenarnya. Jarko bikin Keiso, akhirnya ya udah dah naikin Brad Binder. Mungkin sebenarnya KTM pengen ada lah Moto3 juara dunia, Moto2 juara dunia, dan baru ntar satu waktu MotoGP KTM juara dunia juga. Oke, jadi seenggak-enggaknya nih ya, ada lah ya, istilahnya Binder mengetahui karakter si KTM sendiri nih. Betul. Ini cara bawanya mungkin kayak begini, nggak bisa dipakai untuk kayak begini gitu kali. Mungkin ada sedikit ya istilahnya informatif yang bisa diterapkan ketika dari Moto2 ke MotoGP. Betul. Karena ya tahu sendiri kan Bang, pembalap sendiri bilang kan bahwa motor Moto2 dengan motor MotoGP ini sekarang udah terlalu beda. Dari setting elektronik torsi, elektronik yang paling ini betul. Nah, sehingga ya dengan 3 seri awal aja, dengan 3 seri ini udah bisa menjadi juara. Dan itu rekornya Marc Marquez ya? Marc Marquez 2013 ya? Di Austin. Ketika dia baru pertama main di MotoGP dan akhirnya juara dengan 3 seri. Nah, tapi sebenarnya Bang, ini ada kontak fisik antara bisa dibilang mantan rekan setim antara Johan Zarco dan Pol Espargaro. Mungkin nggak Bang? Kalau misalnya nih tidak ada crash Pol nggak crash nih, dan akhirnya ya podium 1-2 ataupun ya di podium itu ada 2 KTM. Saya yakin itu bisa terwujud. Makanya kemarin tuh yang membuat saya tidak habis pikir, ini Pol Espargaro ngapain pakai lap belum sampai setengah, tapi udah coba maksain banget. Artinya ya udah biarkan Zarco masuk aja dulu, karena kalau kita lihat memang ya semua pembalap pasti pada saat pembalap musuh rival di depannya melebar, pasti dia akan mencoba titik yang paling dekat untuk masuk. Dan sebenarnya untuk pembalap yang sudah melakukan saya itu sudah tahu nih, ada motor saya di belakangnya, jangan menutup langsung. Ini kan dia memaksa yang sebenarnya menyenggol Johan Zarco. Jadi kalau pemainnya kemarin itu murni racing insiden. Jadi walaupun istilahnya jadi kan bukan ke kanan ya? Bukan ke kanan. Dan posisi Johan Zarco lagi di sisi dalam. Betul. Jadi nggak, ya fokusnya ya terhalang motor untuk lihat ke kiri kan. Betul. Dan Johan Zarco yang melihat saat itu kaget juga. Dan sampai dia mengatakan, Pol Espargaro ini mau balapan apa mau joget? Artinya jogetnya tuh ngambilnya lebar-lebar. Ya racing line-nya rada ngacak lah ya, nggak konsisten ya. Betul. Nah, seandainya tidak melakukan kesalahan itu, saya yakin
kemarin itu KTM akan mencetak hasil prestasi lebih bagus lagi, podium KTM ada 2 motor. Ya, jadi dan mungkin ya. Betul, karena ya kalau kita melihat secara ini kan andalannya saat ini kan Pol Espargaro, bahkan istilahnya meskipun Pol Espargaro sudah dipastikan ke Honda tahun depan, KTM tetap support full, artinya tidak ada istilahnya mentang-mentang tahun depan pindah gitu. Udah dikurangin, udah enggak. Dia Dia tetap full support. Pol Espargaro is number 1 di KTM. Makanya kemarin itu sangat disayangkan dan tentunya sakit hati banget nih kalau sama seorang rookie Brad Binder buat Pol Espargaro. Apalagi dijatuhinnya sama dulu bekas pembalap KTM. Iya, kan? Yang ngamuk-ngamuk di KTM motornya kagak enak, kagak apa. Nah, itu tuh. Nah, ini itu kita udah bicara tentang si KTM nih, Bang. KTM. Nah, sesuai dengan omongan kita yang waktu di sesi preview ya, bahwa ini kan sebenarnya sirkuitnya Honda. Ya. Sirkuitnya Honda. Ya, istilahnya makanan pokoknya Honda lah. Betul. Tapi ada apa dengan ya para pembalap Honda gitu? Ya. Kenapa? Ya kayaknya mereka sulit loh untuk nembus ke barisan depan, walaupun pada sesi FP1 ya. FP1 cukup bagus. Taka, Aki, Nakagami bisa bersaing ke depan. Bisa ke depan, tapi pas ketika di race ada apa nih? Bahkan nggak nembus di Q2 ya? Ya, sebenarnya nggak nembus Q2 karena sebenarnya kalau mamanya tidak kejadian exceeding track limit, Nakagami itu lolos ke Q2. Tapi karena dia exceeding, jadi waktunya kalah oleh Pol Espargaro. Itu sebabnya akhirnya dia tidak lolos. Sebenarnya kalau kita melihat memang ada handicap dari Honda ini sejak nggak ada kartu trufnya cedera nih Marc Marquez, dan dipastikan Marc Marquez juga absen di 2 seri Austria ini. Itu dipastikan sudah pasti absen. Jadi otomatis fokus memang ke Taka Nakagami. Dan problemnya lagi karena kenapa bukan Cal Crutchlow? Cal Crutchlow sendiri memang masih problem dengan scaphoid kirinya. Bahkan beberapa kali dia harus adjust stangnya, kata ditinggiin. Ya bisa ya agak sedikit mengubah. Lebih nyaman ya? Nyaman, cuman ya mungkin karakternya harus diubah. Jadi benar-benar mengubah riding style lagi. Itu sebabnya Cal Crutchlow agak keteteran. Nah, untuk Alex Marquez sendiri ya harap maklum dengan kondisi ya itulah. Saya sempat bilang motor Honda RC2320 itu prematur. Makanya yang saat ini dipakai adalah hybrid antara ketidakyakinan aerofairing yang baru yang mirip Ducati tapi kembali ke 2019 dengan motor mesin 2020. Nah, maunya Marc Marquez kan waktu itu di sesi akhir Qatar memutuskan untuk mengubah itu, tapi dia bilang ini nggak tahu apakah memang karena di Qatar problem atau di sirkuit lain. Muncul masalah COVID, terus kondisi darurat COVID sehingga harus absen beberapa minggu, tidak bisa menjalani latihan. Marquez harus menggunakan motor yang prematur ini. Nah, itu tadi efek dari motor prematur ini yang membuat Marc Marquez jadi korban. Mungkin seandainya masih ada jeda sebelumnya latihan dulu, akan ketahuan ya apakah memang aerofairingnya atau mesinnya. Tapi apa emang nggak cukup ya waktu pas istilahnya sebelum DRS, sebelum MotoGP Spanyol kan hari apa ada latihan kan? Kan? Nah, 1 hari itu. Jerez yang kita sempat awal-awal bilang, Jerez yang pernah dipakai itu di saat bulan April dan Mei di kondisi masih musim semi, suhunya tidak terlalu ekstrim. Nah, di sini lagi-lagi suhu yang menjadi problem utama. Itu sebabnya ya motor yang hybrid yang mungkin masih belum ketemu setelah settingan settingan terbaiknya membuat Marc Marquez jadi korban. Jadi ini pembalap Honda masih agak sedikit kesulitan, terutama dengan ya hilangnya tapi nggak ikutnya Marc Marquez. Betul. Tapi ya berharap aja nih kalau bisa Marc Marquez cepat balik nih, minimal di MotoGP Styria lah. Ya mudah-mudahan, karena banyak yang mengabarkan mungkin dua ronde ini dia pun tetap akan absen. Udah ramai di media Eropa mengatakan sepertinya Marquez akan absen di 2 seri. Tapi kan kadang-kadang Marc Marquez nih sendiri. Apaan nih bikin kehebohan gitu. Orang bilang 2 ronde, nggak taunya cuma 1 ronde. Kita akan lihat apakah Marc Marquez akan bikin kejutan lagi. Nah, kita bicara tentang Ducati dulu deh, Bang. Ducati. Ada apa dengan Ducati? Tim pabrikan justru dikalahkan sama tim satelit, betul. Ya sebenarnya hampir mirip-mirip dengan Yamaha nih. Ya kan? Betul. Hampir mirip-mirip dengan Yamaha, tapi
yang perlu diketahui ada apa dengan Ducati? Ya kalau kita melihat Ducati ini sebenarnya ekstrak terbaik motor itu motor 2019. Oke. Karena kalau kita ingat tahun kemarin Dovizioso pernah menang dan podium tuh dengan 2019. Ya. Nah 2020 ini sebenarnya ada agak sedikit bias untuk pengembangannya. Apakah mau ke handling, apakah tetap mempertahankan top speed, atau mau bisa menikung seperti motor 4 silinder yang inline gitu. Nah ini yang agak kebingungan sehingga beberapa kompromi ini dilakukan. Seperti kemarin akhirnya Pecco bisa menikung dengan baik, tapi malah kecelakaan. Kemudian Dovizioso ini yang paling bingung terutama saat penggantian ban. Dengan beberapa pengurangan ini si bannya jadi tidak berasa dia nyaman gitu. Nah sementara buat Jack Miller yang sempat digadang-gadang bakal bagus dan sampai akhirnya nanti pabrikan, dia masih bermasalah dengan whole shot device. Karena beberapa kali itu whole shot device-nya itu tidak bekerja instan, tapi bermasalah sehingga pada saat orang lain sudah ngabur startnya, dia baru mulai harus tertahan dengan balap lain. Ini yang menjadi masalah. Lebih lambat dengan adanya whole shot device ini. Nah sementara 2019 kan hanya cukup ditekan, masih diaktifkan di segitiganya itu, segitiga stang. Nah itu yang dilakukan oleh Zarco kemarin dan dia cukup bagus. Cuman ya sebenarnya Zarco pun saya pikir bisalah podium 2 atau bersaing dengan Brad Binder. Sayangnya itu tadi dia harus terkena long lap penalti, duel, dan akhirnya 2019-nya hanya podium ketiga. Tapi ya kalau kita melihat dari podium 2 dan 3 ini, motor tahun lalu justru yang bisa kompetitif. Yamaha 2019, Ducati 2019. Pengecualian KTM 2020 karena itu tadi berbagai macam keuntungan yang dia dapat satu padu dengan lebih makin jadi lagi kondisi suhu di Brno tidak sepanas di Jerez. Ya tadi Bang, walaupun ya istilahnya regulasi untuk mesin dan pengembangan mesin, aerodinamika, elektronik juga ya? Ya, elektronik di freeze sampai. Nah itu di freeze kan? Ya. Nah mungkin bisa dimanfaatkan sama tim non konsesi seperti KTM dan Aprilia. Ini Aprilia pun bisa jadi ini loh. Kejutan. Makanya kemarin pas yang Alex Espargaro sempat fight untuk sesi pole position. Pole position itu kan ngagetin banget. Iya. Gila. Cuman memang yang bikin sebel tuh towing atau cari slipstreaming tuh yang benar-benar nyebelin tuh. Ya tapi sah aja sih. Itu balapan gitu kan. Dari di kelas Moto3 juga ada yang diwajibin untuk belajar slipstreaming. Iya. Dan akhirnya itu juga dipakai untuk di MotoGP. Lalu ada apa dengan Yamaha, Bang? Ada apa? Iya. Maverick Vinales. Ya Rossi oke. Fabio Quartararo mundur. Jadi hanya 2 nih, Rossi dan Morbidelli, Guru dan Murin. Iya. Kita bahas tentang yang 2 di belakang dulu. Oke. Vinales, terutama Vinales Bang. Ada apa nih dengan Vinales dan Quartararo? Kalau kita melihat memang pemilihan yang ideal adalah hard medium. Hard medium. Cuman persoalannya adalah kondisi kemarin itu kembali ke apa yang dikatakan oleh Dovizioso. Setelah dia gagal tembus Q1, All Star ke-18. Sebenarnya bagaimana menjaga tingkat keausan ban atau memanage ban hingga 10 lap terakhir. Nah untuk Quartararo ini kan dia sebenarnya berusaha untuk mengejar ke depan. Untuk mengejar Morbidelli. Morbidelli yang notabene Morbidelli menggunakan hard soft dan uniknya lagi Morbidelli itu kayaknya belum pakai whole shot device. Sementara Quartararo versi 2020 sudah pakai whole shot device. Nah apesnya Quartararo ini agak apa ya istilahnya ya bagus-bagus gimana gitu pakai whole shot device. Kadang-kadang dia sudah coba di latihan tapi nggak berhasil. Iya. Nah, tahun kemarin yang di Andalusia itu whole shot device-nya berguna. Nah, kemarin kembali gagal. Akhirnya dia harus ketahan oleh si siapa tuh? Zarco. Iya, ketahan sama Zarco yang lebih kenceng. Nah, kemudian setelah lama tingkat bannya cepat aus. Udah disikat sama Brad Binder, disikat lagi sama Zarco, disikat lagi. Itu yang menjadi persoalan. Hal yang serupa sepertinya sama dengan Maverick Vinales. Rossi ini yang mungkin menjadi sebenarnya Rossi itu kemarin tuh punya 2 strategi. Kalau pemainnya jalan mungkin dia bisa podium, adalah dia bisa start dengan bagus, bisa mengambil posisi banyak
sebelum tikungan pertama. Cuman ya itu tadi yang lain pun lebih kencang, akhirnya dia memutuskan untuk saving tire. Dia menjaga tingkat kausan ban sampai lap terakhir. Iya, makanya kita secara ya di catatan waktunya ya, itu justru beberapa minimal 4 lap terakhir lah. Ya. 4 lap terakhir itu justru lebih kencang loh. Betul. Lebih kencang, baik itu lebih kencang dari Alex Green, dari Zarco, terutama Zarco. Iya, Zarco udah habis itu asli. Udah tembus di 2 menit lebih lah. Iya, makanya sementara Rossi masih 158, 159. Itu masih kayak begitu gitu. Artinya memang sebenarnya ya masih banyak hal dan mungkin kalau Rossi bisa start lebih depan, cerita jadi lain. Dia telat nyerang sih. Ya, biasa. Ya ini apa kalau Barcelona mainnya Tiki Taka. Tapi akhirnya di Tiki Taka sama yang normal lain. Iya. Harus Oliveira tuh. Oliveira dong. Udah ngotot tuh. Langsung aja tuh. Tapi ya tadi Rossi agak sedikit lama ketahan ketika di belakang Alex Espargaro. Buset tuh emang tuh Aprilia ampun dah. Terus mau gimana tadi yang Bang Joni bilang bahwa nih sirkuit terutama sektor 4 ya Bang? Jadi 4 dan 1 itu memang motor V4 atau yang powerful. 2, 3 baru milik inline cylinder. Mau nyundul di tikungan terakhir, di straight terakhir ya? Terakhir. Udah ketinggalan lapasnya, aduh banget. Oke, nah makanya tadi Bang Joni bilang juga. Ya. Kalau Rossi start ya minimal 1 baris di depan. Ya atau ya jangan sampai baris keempat lah, baris kedua atau ya minimum baris kedua deh, 6 itu mungkin masih lain ceritanya. Another story. Iya. Nah, Bang, ini sedikit kesimpulan. Ya. Apa yang bisa ditarik sebagai benang merah dari MotoGP Ceko 2020, Bang? Ya saya harap sih pengelola Brno segera membenahi sirkuit karena dari 2018 belum pembenahan sampai banyak yang komplain sirkuitnya udah mulai keriting, kesulitan bumpy. Iya, braking juga banyak yang jatuh. Dan yang kedua adalah ya kita berharap KTM bisa menang terus sehingga 3 kali kemenangan berarti tahun depan sudah bukan non konsesi lagi. Artinya semua tim punya kesempatan sama rata, tidak ada merasa dirugikan. Dia timnya boleh ngetes pakai pembalap regulernya, wah ini dia bisa ngetes sendiri. Ada privilege seperti itu. Dan yang terakhir mungkin waspadaan buat pembalap-pembalap yang 2 ronde kemarin cukup bagus, yaitu ini buat Yamaha tentu pelajaran yang sangat penting. Karena padahal ini sirkuit Brno itu ya karakternya sangat banyak floatingnya. Tapi tadi ya. Ini mungkin mesti dipikirkan lagi apakah sudah saatnya memberikan mesin yang top speednya cukup bagus. Kan nggak bisa belok lagi. Ya jangan. Mesin yang bagus, maksudnya bukan bagus ya, tapi mesinnya yang lebih kenceng. Ya gitu bisa di state masih bisa bersaing lah. Dan mungkin buat Ducati segera membenahi kendalanya, serta saya harapkan ya Marc Marquez segera kembali lah, biar Honda makin seru lagi makin seru karena ini rapor buruk buat Honda, 3 ronde beruntun tidak pernah masuk podium. Itulah jagoannya masih sekarang disembunyiin, nggak ada kabar apa-apa. Pokoknya cuman jempol terima kasih atas support semuanya. Gini ya? Iya. Iya gitu. Nanti kita foto begini Bang. Oke. Iya. Kita kasih biar cepet sembuh, biar cepet balik. Enggal damang Kang Marquez. Oke Bang. Siap. Nah guys, itulah sedikit review dari MotoGP Ceko 2020 bersama saya Eka Budiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Nah, Marc Marquez cepat balik. Marc Marquez, enggal damang Kang. Oke, see you guys. See you guys.